datang di video kami tentang skema galaksi. Dan di sini ada saya Redwi, saya akan menjelaskan pada bagian dari kewenangan dari skema galaksi. Jadi untuk yang pertama, skema galaksi itu adalah diagram yang akan kita bahas, yang dimana skema ini atau start skema ini yang merupakan salah satu jenis skema galaksi paling dasar, yang dimana skema ini adalah model data yang umum digunakan dalam data warehouse untuk menyimpan dan menganalisis data secara multidimensional. Lalu yang berikutnya adalah komponen utama dari skema galaksi itu sendiri, yang dimana skema galaksi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada tabel fakta dan juga tabel dimensi. Lalu untuk contoh dari tabel fakta itu adalah sales spec dan juga purchase spec, yang dimana tabel ini menyimpan data numerik yang akan dianalisis seperti jumlah penjualan, harga produk, atau jumlah pembelian. Lalu tabel fakta itu terhubung ke berbagai tabel dimensi melalui kunci asing, yang dimana tabel dimensi ini itu berisi atribut deskriptif yang memberikan konteks pada data numerik di tabel fakta. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari tabel dimensi. Yang pertama itu adalah customer dimension, lalu ada date dimension, lalu ada supplier dimension, product dimension, store dimension, dan juga payment dimension. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar tabel. Yang pertama, primary key. Setiap tabel memiliki kunci utama yang unik mengidentifikasi setiap baris data. Yang kedua, foreign atau kunci asing. Kunci asing adalah kolom suatu tabel yang merujuk ke kunci utama. Yang lain mendefinisikan hubungan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Dan fungsi skema galaksi. Di sini saya menjelaskan tentang penyimpanan data multidimensial, memungkinkan penyimpanan data dari berbagai perspektif atau dimensi. Yang kedua, analisis dan fleksibel, dengan menghubungkan tabel fakta dengan berbagai tabel dimensi, kita dapat melakukan analisis yang kompleks dan mendalam, misalnya menganalisis penjualan produk tertentu, periode waktu tertentu di wilayah geografis tertentu, dan peningkatan kinerja desain skema yang terstruktur dan sederhana, memungkinkan query data yang cepat dan efisien. Dan keunggulan skema galaksi, yang pertama, mudah dipahami dan struktur yang sederhana, dan visual memudahkan pemahaman bagi pengguna bisnis. Yang kedua, fleksibilitas tinggi, mudah untuk menambahkan dimensi baru atau memodifikasi struktur data sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, kinerja optimal, desain yang ternormalisasi memungkinkan query yang cepat dan efisien. Perkenalkan, nama saya Tito Juli Ibrahim dengan NIM 1204238073. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan penutup dari skema galaksi. Kesimpulannya, skema galaksi adalah fondasi yang kuat untuk membangun data warehouse yang efektif. Dengan memahami struktur dan fungsi skema ini, organisasi dapat memanfaatkan data secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Penutupnya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Video tentang skema galaksi dalam data warehouse kita. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin membahas aspek spesifik lainnya, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan dan komentar di bawah. Sampai jumpa di video lainnya.